Hai Mams, pernah dengar istilah pikun? Lupa nama, lupa naruh barang, lupa kejadian hal yang baru aja. Nah, apa sih bedanya pikun sama demensia sama Alzheimer? Nah, bertepatan dengan bulan September, bulan Alzheimer, mari kita bahas di Cerita Mom and Jo bersama saya Dr. Lilir Amalini, spesialis saraf. Alzheimer itu adalah suatu penurunan fungsi memori atau fungsi kognitif yang disebabkan oleh adanya penurunan fungsi otak secara progresif. Ya, kebanyakan demensia ini terjadi di atas usia 65 tahun, tapi sebanyak 5-6% bisa terjadi kurang dari 65 tahun. Ya, penyebab dari demensia Alzheimer ini masih multifaktorial, artinya nggak ada penyebab tunggal. Yang pertama, adanya protein tau atau beta amyloid, plak beta amyloid. Yang kedua, adanya faktor genetik. Yang ketiga bisa usia dan gaya hidup yang tidak sehat. Jadi demensia itu adalah suatu istilah umum untuk menggambarkan penurunan fungsi kognitif, sedangkan Alzheimer itu adalah salah satu bentuk demensia yang paling sering terjadi. Oke, gejala demensia atau Alzheimer yang pertama adalah sering mengulang pertanyaan yang sama dalam waktu yang dekat. Yang kedua, lupa hal-hal yang baru saja terjadi. Yang ketiga, dia susah merencanakan sesuatu. Yang keempat, dia ada perubahan moodnya secara tiba-tiba. Misalnya dia tadinya suka bersosialisasi tapi jadi pemurung atau pendiam. Ya, jadi waktu fase awal dari demensia Alzheimer ini menyerang yang bagian otak yang namanya hipokampus, itu adalah pusat encoding memori baru. Jadi memang memori baru yang terserang pertama, tapi kalau memori yang lama itu tersimpan di korteks otak yang lebih luas. Jadi dia kenanya belakangan. Jadi salah satu kalau penyebab tertentu yang sudah penyebab tunggalnya itu tidak ada, tapi pola hidup tidak sehat seperti makanan yang kolesterol tinggi, terus merokok, alkohol gitu ya, itu bisa mempercepat terjadinya demensia. Ya, jadi dari beberapa penelitian memang PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder itu juga bisa meningkatkan risiko terkena demensia. Selain itu bisa depresi, lalu isolasi, seperti yang terjadi saat COVID. Nah, itu banyak tuh orang tua yang langsung setelah diisolasi gitu ya, waktu itu tidak berkomunikasi dengan orang, menjadi demensia. Jadi kalau misalnya ada ayah, ibu, atau anggota keluarga yang sudah sering lupa, tapi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu harus segera dibawa ke dokter. Selain itu tadi ya, perubahan tingkah laku ya itu tadi benar, kayak misalnya marah-marah gitu, terus apalagi sering menyalahkan orang tanpa sebab gitu ya, curigaan, nah itu segera dibawa ke dokter saraf. Ya, dokter saraf akan memberikan obat apabila lupa-lupanya itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, contohnya misalnya memang demensianya masih dalam taraf ringan atau sedang, bisa diberikan obat kolinesterase inhibitor, contohnya donepezil. Apabila sudah tahap sedang sampai berat bisa diberikan contohnya memantin. Sampai saat ini memang demensia belum bisa total disembuhkan ya, tapi obat-obatan itu berfungsi untuk memperlambat perburukan atau keparahan gejala demensia itu. Ya, jadi kan kita tahu ya tadi ini memang penyakit degenerasi dari fungsi otak. Jadi kita harus menjaga otak kita tetap sehat. Caranya gimana? Yang pertama dengan olahraga yang teratur, makan bergizi yang seimbang,
jaga badan dari penyakit kronis seperti hipertensi, gula darah, kolesterol, itu semua harus terjaga. Lalu yang ketiga, jangan lupa tidur yang cukup. Nah, yang keempat, tetap bersosialisasi dan kelola stres. Mams, mungkin di antara kita ada yang hidup berdampingan dengan ODD atau bahkan merawat ODD. Nah, tips untuk caregiver ODD, yang pertama, lakukan rutinitas yang teratur sehari-hari. Jadi, ODD akan merasa nyaman. Yang kedua, ciptakan lingkungan yang aman. Jadi misalnya pintunya dikunci, lalu yang selanjutnya bisa memakai gelang penanda buat ODD-nya. Yang ketiga, ini paling penting, jangan lupa kesehatan diri sendiri, ya, baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental dari caregivernya. Jadi bisa kok mencari dukungan dari misalnya komunitas caregiver, seperti itu. Yang keempat, tentu saja kontrol rutin ODD supaya gejalanya bisa melambat pemburukannya. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat.